Baik, kita akan mulai materi pertama dari training Green Flag untuk kelompok multi-flag yang kita selenggarakan secara serentak di tempat. Ini adalah salah satu rekaman dari materi Irene, dosen UKSW di Salatiga. Saya kira ini sangat penting bicara soal eko-teologi solidaritas untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Saya kira itu pengantarnya dan selamat menyimak untuk setengah jam ke depan ya, teman-teman. Kita akan ketemu di sesi fasilitasi pendalaman materi. Halo. Kita masuk dalam bentuk pertama. Sumber yang kita akses di sini supaya membaca di dalam teman-teman di sini dalam sini karena itu sebenarnya sumber informasi yang paling utama dari Indonesia. Saat itu silakan ambil baca sejarah isi tulisan. Yang pertama kami coba tentang dari sejarah sejarah. Sebelum kita melihat sejarah ini, kita harus tahu apa penulis. Sudah pernah mendengar kata emosi. Dan yang mengenai itu sudah sekali. Dan lalu sendiri ya. Oke, kalau misalnya ya. Menurutku menulis secara asli, karena yang sekolah setiap sini dulu ya, nanti saya seperti ini. Sudah pernah dengar kata menulis? Sudah pernah artinya begitu. Ya, ada ide rasa berada di sini. Ada ide kekuasaan yang dijadikan. Ada orang yang berkuasa, ada yang berkuasa, dan yang dijadikan. Ada yang dikuasai. Ada yang melakukan mulai ini dari yang semestinya dari tinggi jauh. Sudah pernah dengar kata itu? Boleh sharing menurut mana? Terima kasih ya atas pada saatnya. Dari semestinya mereka sudah siap dari pikiran siap. Sudah mendengar kata menulis? Sudah. Yes, benar. Jadi ada oke, kita berikan seperti kita yang sedang menjawab dengan ini yang berupa kesempatan jangan ya, tapi tidak ada ya apa di dalam itu. Ya, baik, ini bukan istilah yang baru. Istilah ini dipakai untuk mendeskripsikan yang namanya kontrol oleh siapa? Oleh pemegang kuasa terhadap negeri. Ada ide kontrol, namun sudah pernah dikontrol oleh orang punya macam kontrol limbangan sudah pernah. Mau keluar dari kos-kosan, mau sebelum langkah pertama saja harus ada dulu. Saya tahu dengan satu langkah keluar kos-kosan. Kalau di Jawa nggak boleh, ekstrim banget kan. Selesai kuliah, sebelum keluar ruangan kelas, saya tahu sudah selesai kuliah, boleh makan siang di kantin. Kalau di dalam tidak ada, kalau tidak boleh. Ada ide kontrol, ini kontrol itu berbahaya. Ada satu orang di kontrol, tidak banyak dan isi.
Dia kehilangan kemandirian jati dirinya, identitasnya. Dia tidak punya pendiri, dia tidak punya ruang mengembangkan diri, dan karena itu dia hanya dididik jadi milik, jadi objek, jadi barang. Ya, yang diciptakan khusus. Mekanisme yang dipakai dalam humanisme ada dua, conquer dan dominus. Kalau kita merampas lalu dominus, itu yang terjadi di era penjajahan. Penjajahan datang, merampas dari diri, lalu didominasi. Dia menjadi bos, menjadi penguasa. Tidak ada yang kolonialisme sudah terbukti menjadi sumber berbagai karena sinkronisasi yang itu mesti dilaksanakan kalau sudah menjadi krisis lingkungan. Nah, di Indonesia kita bisa mundur sedikit luas era POC. Teman-teman tahu bahwa dalam sejarah POC dimulai dari trading, bukan membuka sampai kepada kepemilikan. Di masa POC terjadi komaks terhadap siapa yang kalau kita bicara ini salah satunya terhadap Pak yang memiliki usaha untuk mengembangkan untuk memenuhi ketika POC sudah berlangsung lama, lalu dia kolapse pergantian sistem melakukan pembiayaan terhadap gaya POC tetap dipakai walaupun sistemnya berubah. Akibatnya muncul model pemindahan normal menggunakan waktu eksisi warna itu ya, namanya kultus dasar ya, tanam paksa yang kemudian mengakibatkan para petani yang berjualan harus menggunakan lahannya untuk kepentingan ekspor tanaman produk yang kemudian harus kualitas harus kualitas air dan medis. Di dalam proses tersebut terjadi di dalam proses terjadi yang namanya post cultivation system. Ya, orientasi untuk menanam produk-produk sampai tidak ada yang produk-produk lokal yang diikutsertakan karena lokal tidak bisa ditanam. Mereka yang memaksa yang memiliki kuasa, memiliki kontrol menjadi bos, pemilik tanah, atau petani yang bekerja keras mereka menjadi buah yang dapat dilakukan secara tidak ada yang dapat dilakukan secara sederhana. Perkebunan hubungan tiga di dalam tempat untuk memiliki kepentingan tanah untuk diekspor untuk mendatangkan dari tetapi dampak yang terjadi sampai kepada sistem agrikultur yang mengharuskan orang secara intensif menanam jenis tanaman harus dan ada akhirnya dalam satu karena mampu berbagai proses karena dekatan dan pendekatan culture yang untuk di semua area yang ada di Maluku di kami khusus sebenarnya itu kami menjadi kami bukan jenis tumbuhan analisis yang dapat yang diberikan siapa yang sedangkan pemilik saham, pemilik perusahaan diuntungkan mereka mendapatkan dan mereka tidak berinvestasi. Di dalam sejarah kita hidup, tapi apakah hanya di dalam sejarah ini? Kenyataannya hari ini kalau sakit kolonialisme masih ada, masih nyata perkembangan di dalam beberapa tokoh misalnya saya kutip dari mengatakan bahwa di tidak terjadi itu adalah legasi dari kolonialisme. Mengapa? Ya karena colonialism had established a model in which the air airlines of the world use and face without waste the global doesn't. Halo, jawab.
baik sudah dan ngomong ya begitu dipelajari report itu setelah itu sumbernya itu sendiri dan baca isinya secara kalau dia kita berpikir kalau manusia kita bicara kita dipaksa untuk menangani kita harus sampai sekarang kita harus berapa kemudian bahwa kami itu baik itu tidak tahu yang kita dipaksa apakah kalau masih terjadi dengan kita ini kita akan berbeda dari dipaksa dari sana sekarang masalahnya lagi masuk di dalam Indonesia menjadi korban karena kondisi warna sampah limbah semua harus dinikmati dalam bentuk kalau mereka yang tinggal di daerah-daerah yang seperti yang ada di Indonesia ini yang harus sangatnya serius. Penggunaan berbagai produk yang tidak dipakai di daerah yang lain tapi itu ada dari dia saya sendiri pernah melihat saya menyaksikan sendiri wasteful life gaya hidup yang sangat sederhana dan terjadi di dunia terutama pada saat saya kuliah ketika studi lagi karena saya belum pernah kuliah di luar negeri dan baru pertama kali terlihat dan lebih dulu saya membawa budaya Indonesia yang mana kalau Indonesia kalau yang bisa belajar pada saat itu suami saya sebetulnya saya kuliah S2 ini masuk aplikasi tetapi belajar kedua maka setelah saya kuliah bukan dikasih tapi pada saat saya melakukan bersama saya setelah ini saya mencoba indeks oke jadi saya jalan pendek kalau gagal berbelanja di Indonesia hanya sendiri pergi ke luar negeri teman-teman betapa kaget-kagetnya saya kalau coba show ketika saya sampai di Tokyo dan saya sampai di yang lain itu orang ya beberapa kali itu yang biasa disuruh makan isinya tapi isinya bahan justru pakaian bersih orang tidak berbelanja orang berbelanja bersih ini kalau sudah mau musim minta mereka dapat belanja beberapa kali 3 kali jadi semua baju musim ini selesai musim ini kita belanja lagi baju musim demikian seterusnya sangat wasteful bahkan karena saya mahasiswa internasional tidak ada uangnya seperti kebanyakan teman-teman mahasiswa juga pasti ya selalu ada uang saya selalu berbelanja di trennya di Bristol ya tapi yang ada namanya Goodwill ya toko berbelanja ya dari orang-orang yang tidak ada penghasilan barang dan di Goodwill itu banyak baju baru hanya dibeli dan toko ditumpuk di rumahnya begitu mesti berganti di sampai karena dibelinya 2 tahun ya kalau di tahun ini berarti akan ganti dan betul tidak mungkin pakai baju musim ini yang ada berkualitas yang terus wasteful use of many methods. Baju-baju itu diproduksi di mana? Ini masih dalam Indonesia. Ketika saya mau bekerja, mobil telepon, orang Indonesia suka beli telepon. Wah, ada saya mau kirim kalau ada mobil itu sudah tinggal di Indonesia. Jadi baju telepon tidak ini kan milik Indonesia, ya, milik Pakistan, milik Myanmar. Bisa itu Indonesia.
Sekarang ini makanya membuat Indonesia dengan ada yang semua dengan terus tinggi tujuan negara di Indonesia dipakai sekali dibuang setelah itu sudah dibuat organisasi orang lainnya dari Indonesia lewat sekarang ada mereka yang beli beli barang itu teman-teman beli barang ya 3 juta itu kayak pakaian kedua kita yang harus menunggu semua dampak dari revolusi kita juga yang disuruh mengelola bukan dari revolusi itu kita sedang kita sedang menjadikan untuk dengan orang lain itu contoh sebenarnya ada contoh yang berbeda kalau perusahaan itu perusahaan terjadi kalau kita dikenal sebagai aktivis contoh yang mana kita dengar istilah development project pembangunan tentu kita ekonomi tetapi sipil development project terjadi pembangunan di berbagai tempat mereka tidak yang merusak lingkungan yang merusak kualitas air dan bisa tidak pabrik yang pasti selanjutnya teman-teman bisa lihat dan teman-teman sendiri setiap sore teman-teman pikir asap mulut kita dari perusahaan yang sedang membuat polusi yang besar. Siapa yang harus meniru sekitar itu? Kita tidak. Siapa yang pakai produk-produk yang dihasilkan? Bukan kita. Untuk dan kita sedang menjadi korban lingkaran yang tidak memungkinkan kita untuk berdaya juga. Kalau tadi kita harus sadar sebagai bangsa Tuhan. Kata-kata bijaksana dari bicara mengatakan bahwa kalau kita terus membiarkan kekerasan terhadap lingkungan itu terjadi di dalam kita ini bukan hanya untuk tapi kita orang-orang yang tidak berbiarkan tidak hidup. Berikutnya dan kolonial sebelumnya ada banyak, tapi saya tidak menyebut sebagai yang pertama dampak destruktif dari kolonialisme dalam krisis lingkungan itu yang sifatnya kalau kita bisa jadi sama menjadi lingkaran terus. Halo, Bu. Ya. Halo. Halo. Ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan lahir dari bertahannya ideologi kolonialis semua kolonialis kearifan. Ya, kita sebagai orang Indonesia dapat dari berbagai budaya. Sama tidak terkenal juga sebagai Indonesia. KSP sudah menyebut dirinya Indonesia dulu. Ya. Karena begitu banyak orang yang berbagus bangsa yang berbeda-beda. Kita punya nilai-nilai etis yang luar biasa tapi kalau ada ideologi kolonialis kita menolak nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai keadilan normal adalah nilai-nilai tersebut berikan pada prinsip manusia dengan hewan dan saya mengutip salah satu prinsip jadi kemudian kami dia menulis tentang konsep yang disebut aluminium. Aluminium itu menunjukkan imparelasi
Kalau yang satu rusak, yang lain ini prinsip hidup orang. Akan tetapi dengan masuknya masa pergerakan prinsip keyakinan dan solidaritas yang didikan Allah paksa untuk ditinggalkan, didorong, ditinggalkan, dan terdapat proses yang kemudian menjadi jangan untuk mendekati itu. Ayatnya kalau selama yang tadi saya sebut, kalau ditinggalkan, kalau tidak ingat lagi dalam hidup baru mengajar, tidak ingat lagi bagaimana bisa menghubungkan manusia, hewan dan tubuh. Yang ada hanya manusia mengorbankan hewan, manusia mengorbankan manusia. Kita termasuk di dalam ini usaha mengatasi krisis dengan adanya masyarakat sendiri yang tidak harus melakukan. Mana yang memang ada penjelasan politik dan sedang ada penjelasan yang sudah berdepan di bidang pada saat teman-teman itu dalam berada ini harus jangan-jangan teman-teman membutuhkan ide-ide perempuan yang polos. Ini gerakan untuk melawan perusahaan itu. Kita sendiri memilih cara-cara yang polis yang mengontrol, yang memaksa hasil dari dia. Kita tawarkan dan ada kalau tidak tapi itu sudah menjadi bagian dari itu akan jangan sampai modal kesimpulan tidak mengharuskan menggunakan apa bisa kita dorong tangan selalu setuju dengan cara saya coba kembali seperti ini anak kalau dan lalu secara eksternal warisan pola penindas dan praktik ketidakadilan dilakukan terhadap anggota tubuh. One person, one community, siapa yang tahu mengenai lingkungan orang nggak bisa bicara di pandangan anak-anak hewan tidak bisa berbicara, tidak bisa berteriak, kita orang mesti selalu ada dalam diletakkan jangan terus kalau itu mau buat sistem beberapa contoh bahwa menjadi berasnya beras banyak kita ngomong segala macam wawancara dengan berbagai itu adalah teman-teman itu saya tidak mengenal penjelasan mengapa beras yang kita tidak sadari adalah membuat ketimpangan lain sudah keras. Yang sebenarnya itu kita mengkonsumsinya lebih dari tidak. Ketika terjadi krisis beras, kita semua stres. Di rumah harus banyak kesimpangan yang tidak ada beras. Ini berita selalu seperti ini. Misalnya di RPP, karena saya itu tetapi karena sudah dipaksa selalu untuk benar-benar bisa membawa kondisi. Sekarang bisa membawa benar-benar penyakit. Masyarakat tidak tahu bagaimana mengatasi penyakit bisa membawa dia benar-benar ada. Di Salatiga ada beberapa desa tidak masih itu kadang-kadang dengan mengatasi tapi di dalam mindset kita sudah belum batas nggak kenyang. Ya. Berikutnya sertifikasi dan deforestasi terlibat yang mengatakan Indonesia dan ruangan hutannya menjadi dasar menjadi kita tidak punya sumber oksigen yang bisa mengolah kita sehat
bukan dibabat secara liar dan seterusnya. Mengapa deforestasi itu yang kita lakukan? Dalam mental, dalam identitas kita yang sudah diidentifikasi berpikir menjadi konflik sederhana. Yang penting adalah dalam momen belajar tiga, ya, luas ya di pertigaan ABC, pertigaan ABC itu jadi we have the actual system. We have a kalau bandingkan is it worth it? Membandingkan ambil hijau orang-orang yang jiwa di situ hijau semua untuk tidak ada cara ini untuk diusahakan dan disertakan dan tidak mengurangi banjir ya yang baru itu banjir di Demak yang kita dengar ya tapi ada juga banjir karena apa kalau silakan harusnya ditanam pohon dijadikan perumahan selama 3 hari hampir setiap hari ada perumahan baru geria kompleks C, kompleks D karena berhubungannya jumlah orang ini cukup cepat dengan pertambahan tersebut rumah harus dibangunkan bisa tinggal di luar alih fungsinya dia berubah menjadi polusi dan sudah disebutkan misalnya tiga teman-teman sudah terjadi serius yang sangat berkualitas ketika teman-teman bicara tentang polusi pertumbuhan industri yang sangat tidak ada limbah tersiksa dalam dan sebelah kalau ikan itu mati asap itu yang sedang belajar membutuhkan melihat semua ikut berpartisipasi supaya tidak merugikan dan berdampak asap halo 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 dok halo dok sudah bagian sebagaimana tadi saya katakan menawarkan sebuah kelengkapan dan sebagai solidaritas di dalam kajian seperti itu. Tadi kita mendengar ada istilah teologi yang kepada lingkungan merawat kepada lingkungan. Teologi mengalami tantangan di dalam perkembangan ide atau teologi. Makanya karena teologi pada dasarnya dia semacam teologi itu pun didorong supaya jadi aksi. Antara itu muncul anak itu teologi etika dan tindakan orang tidak bisa berekonomi saja kalau tidak begitu. Kalau dia berekonomi dia bicara tentang teologi bagaimana beramal teologi tapi kita bebas korbannya bisa boleh dibicara bisa kita harus menghargai lingkungan kita harus lakukan ini lakukan itu kita melakukan begitu coba lihat lingkungannya dia ada pilah sampah begini tidak di jalan waktu dia bersiar ke bawah mampu dia buang sampah sembarangan iya pada saat dia belanja pulang dia lihat juga dia cari dari itu ini siapa yang produksi jangan-jangan ini pembeli baru lagi tidak dia lakukan ekonomi bukan sadar kita harus tadi dia mengatakan praksis dengan menecahkan harus berbeda harus berbeda. Nah, karena ini pendekatan teori tidak ada banyak nilai, tapi saya memilih salah satu yaitu di dalam solidaritas. Karena solidaritas
membayangkan kerja bersama. Ya, teman-teman sudah pernah mengalami solidaritas persepadan. Ya. Sudah punya teman-teman baik selama kuliah ini? Sudah punya ya? Punya sahabat enggak? Sedih sekali teman-teman kalau tidak punya sahabat. Udah mulai ya hidup yang sedikit tanpa sahabat. Kalau aku punya sahabat cinta, ya, kalau ini anak muda yang konsisten. Kalau teman-teman punya sahabat, teman-teman itu artinya apa artinya solidaritas. Solidaritas menunjuk kepada praktik, tapi juga pada teori, ada support, ada partnership, ada selalu mengalirkan keadilan bagi semua. Yang mau ditawarkan adalah etika solidaritas. Teorinya apa? Teorinya teologi yang ada dalam teologi solidaritas. Tetapi ada juga etika solidaritas. Menawarkan pedoman, menawarkan blueprint, mau melakukan ekonomi caranya bagaimana? Please, saya mengutip dari buku ini, yang di depan tadi. Ini bukunya Solidarity Ethics dari Komunitas. Dan dia mengatakan ada 4 cara. Yang pertama disebut mekanisme, yang kedua disebut menghargai perbedaan, yang ketiga disebut akuntabilitas dan yang terakhir disebut sinergi. Kita lihat satu persatu. Ya, mekanisme itu artinya transformasi radikal, berubah total. Ini artinya berubah total artinya berubah bagaimana? Saya mau setiap kali posting di Instagram baju itu berarti saya melakukan fast fashion. Fast fashion itu baju-baju baru ya, pakaian-pakaian baru, aksesoris baru yang terus menerus cepat rusak, produksinya tidak bisa kita tindakan. Ketika kita lihat baju itu 50.000, bagus banget, Pak Ludi. Kita nggak pikir dia, ini baju siapa yang buat? Di mana dibuat? Yang buat anak usia di bawah usia saja. Polusinya dibuang di samping rumahnya. Setiap hari dia hidup polusi tersebut. Di sekolah dia pusing, dia nggak bisa belajar dengan baik. Besok dia jadi cacat. Dan bisa menjadi dia nggak bisa berpikir logis sistematis kritis karena polusi dari kecil dia polusi luar. Jangka panjang terlalu luas, terlalu panjang berubah radikal teman-teman. Sebelum beli mixue, ya sudah dari mixue. Coba di Google lah, mixue itu sana apa sih? Datang dari mana? Kenapa polusi dari mixue di seluruh dunia? Bagaimana emisi karbonnya? Jangan setiap toko es krim lagi buka sekali kan ada barang box kayak begini nanti Instagram. Ya walaupun cuma beli 10.000 yang nanti di Instagram jangan. Ya. Mau beli baju dia ada punya apa? Jangan-jangan ini produksi lingkungan harus biasa dengan produksi. Demikian saja berat ya mau transformasi itu. Ya. Kemudian menghargai perbedaan. Teman-teman nanti aktif di Green Safe ya. Lalu teman-teman akan ketemu dengan orang yang kena masalah berbeda dengan kamu. Menurut kamu untuk menolong petani di Salatiga kita harus lakukan A. Menurut dia harus melakukan B, berbeda sama B. Jangan ditendang orang itu. Jangan dikontrol. Asal itu tidak sebenarnya. Karena ada di hargai beda dengan bagus. Justru dengan beda kita bisa membawa transformasi. Akuntabilitas menjadi penting. Akuntabilitas itu sederhana baik anak dan juga konvensional bisnisnya. Ya, boleh bertanya? Akuntabilitas itu apa sih? Baik, terima kasih sudah.
Oke, stabilitas di belakang ya, karena belakang persoalan ini kita sudah ada nanti mahasiswa ya seperti itu. Oh ya itu ya, Isunya pojok belakang. mau tidak menjauh saya. Ini kalau dipaksakan mau boleh, ya cukup ini mau tidak suka ya, oke ini dia. Oh ya alumni, dua-duanya dua-duanya alumni itu. Tentang sudah pasti jawabannya 100 bisa dijawabkan. Yang sih ya ada 3 teman kita lihat langsung dulu. Akuntabilitas itu pada dasarnya apa yang kamu katakan? Jangan-jangan kamu belum tapi kamu kirimnya ke 10 orang. Selama satu-satunya yang dipikirkan daripada ini. Lalu copy paste. Gak ada langsung gebetan 2, gebetan 3, gebetan 4, jangan. Apa yang kamu katakan tidak sebenarnya itu. Ya. Akuntabilitas mensyaratkan kalau kamu bilang mau ikut serta dalam krisis lingkungan hidup, mau mengatasi krisis lingkungan hidup, yang dilakukan. Jangan hanya dalam ruang ini saja yang membuat pelatihan semangat ya dari hasil survei yang diberikan oleh ibu. Semua mengatakan semangat mau melakukan krisis lingkungan hidup. Tapi begitu pulang sampai kos-kosan, ya gojek lagi, gojek lagi, semua bahan plastik, beli makanan ke warung, tidak ada tempat, jadi bungkus akhirnya semuanya kertas dan styrofoam yang sangat merusak lingkungan. Apa yang kamu lakukan? Tidak sama. Akuntabilitas itu mengharuskan loyalty, setia pada janji yang dilakukan. Kalau di dalam tradisi Kristen kita bilang ini dibangun atas keyakinan, sini. Yang terakhir adalah opsi atau tidak. Mau berubah secara radikal, mau menghargai perbedaan, lalu melakukan apa tadi akuntabilitas tidak ada perbedaan sama aja. Oh, itu orang nggak ada tindakan apapun, ya harus ada aksinya yang dilakukan bersama-sama Yang di Tangerang juga itu dan sekitar Tangerang yang OTP sudah ada di situ. Silakan bertindak. Yang kemarin itu ya, yang di slide awal ya. Sustainabilitas dan sosial sekali yang tadi sudah yang tadi yang awalnya dihapus tadi. Nanti setelah bagus sekali ada teman senang sekali ya. Ini sudah paling akhir pertanyaannya. Bagaimana tadi saya katakan ada 2 dan 4. Ini nanti bloknya dari pertanyaan ideologi kolonialis yang kedua dari Islam. Bikin apa jadi itu maksudnya yang gabung dengan batch 1 fokus pada kualitas itu sendiri. Makanya ini ada training itu fokus pada kualitas manusianya. Manusianya diubah, manusianya transformasi, manusianya harus yang bikin bersebelahan baru. Ada meja-meja, tapi kemudian bisa berdiskusi ya dalam kelompok. Praktekkan dialog yang konstruktif. Dialog itu membangun ke atas, bukan menghancurkan. Mengkritik itu bukan untuk membuat orang terpojokkan, tapi untuk membangun kesempatan bersatu yang baik untuk pencahayaan kebaikan besar. Yang kedua dampak yang tadi saya sebut, barisan pola penindasan dan praktik ketidakan kita mau dihadapi dengan cara apa? Dikuatkan pemimpin-pemimpinnya harus solidar. Ya, pemimpin-pemimpin itu dilatih, harus peduli lingkungan, itu dilatih melalui training.
seolah transformasi dengan bertindak dan terus berusaha untuk mengalami perubahan. Terakhir, kesadaran dan solidaritas, yaitu readiness bukan mau dengan yang ditawarkan. kalau pasangan suami istri ada istilahnya suami siaga, kalau istrinya sedang siaga. Jangan itu suami usia Ya, atasnya spoiling. Tapi sebelum distribusikan, mereka siaga apa? Siaga bertindak. Jangan kita bisa memiliki berbagai kesusahan mengenai dan terjadi kesalahan. Mulai tadi sudah cerita. Semakin lama sudah kita ini sedang bersalah dan pembangunan yang tidak harus terjadi. Polusi yang sangat luar biasa terjadi. Jangan dulu melihat mana ada yang kos-kosan di belakang kamu supaya mungkin banyak yang sakit kulit ada orang karena akhirnya tidak sehat. Ada polusi, ada dari kulit seperti saya aja dibuat di sekolah kita. Melihat hal tersebut jangan yang bagus saya sama ini. Bersiap itu yang dilakukan dari semua dengan demikian kita mengatakan pola-pola yang ada di dalam generasi yang satu. Demikian, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga saya dengan tiga dalam kesediaan terkait dengan teknologi. Jadi kita bawa dan seperti terkait dengan kuasa kontrol besar. Ternyata terdapat hukum di dalam kehidupan adanya di kampus yang akhirnya kita bawa batas apa yang bisa itu juga dalam kita sebagai orang-orang yang selalu belajar terlibat di dalam aksi perlindungan lingkungan. Nah, di akhir sesi ini kita bawa dalam satu ide atau cara teori bagaimana kita bisa lebih menggunakan yang disebut dengan teoretika solidaritas. Teoretika solidaritas yang ada dan pertemuan pada dalam ini kita belajar perbedaan aktivitas dan jenis. Ibu menyatakan itu kalau kolonialisme itu berjalan dulu, maka apabila kita terlibat dalam ide-ide perlindungan, maka juga jadi copy paste dengan cepat kolonialisme. Ini ringkasan singkatnya yang saya sampaikan. Silakan dari teman-teman program untuk kita diskusi. Bedanya sudah tersedia sejak tadi-tadi. Silakan sekarang saatnya lebih bertanya kepada atau ada pendapat sedangkan itu solidaritas kalian tidak sesuai di lokasi Indonesia. Silakan. Ada iya. Kita bisa sudah masa-masa ini Yesus dari bumi. Oh betul ya. Nanti bisa tahu Oke dulu. Apa yang sama? Kalau sudah sudah ya. Kan saya mengatakan jadi sangat menarik. Semua Apalagi saya jadi
di Nusa Tenggara tepatnya isu-isu terkait mudik dan begitu masyarakat terutama juga dari pemerintah. Jadi kita berbicara tentang nah, jadi di sana itu kalau kita dari itu daerah itu berwarna hijau, tapi bukan hijau, tapi hijau. Nah, jadi dampak dari itu hubungan dan bapak dan dari akhirnya di sana itu ada yang wajib yang namanya banjir dan tiap banjir itu ketika otomatis di sana kan daerahnya jadi daerah mana alirannya laut jadi sisa dan obat semua air laut dan yang itu jadi sangat mirip sekali apa-apa beli lagi kita sekarang ada besar dan benar sekali bisnis teknologi yang ada dan saya juga mempunyai komunitas kecil-kecilan saya membaca mengumpulkan yang namanya dan itu kan kita membuat pokok ini kita bisa melakukan tapi kan tapi yang saya ingin tanyakan di sini dalam mengenal biar jadi kata-kata asing baru ketika melakukan saintis dengan kolaborasi kemampuan dan mereka yang tidak ada kegiatan yang masih dalam otoritas tertentu. Jadi apa perasaan dan belum utama bagaimana menilai. Terima kasih. Sudah ada berusaha saya senang sekali belajar. Nah, dari cerita itu nampak ada kesadarannya sudah ada. Kalau ini sedang terjadi sesuatu pada diri saja. Selain memang dari pokok ini, tetapi juga kalau berusaha untuk jadi kita disampaikan bagaimana peran apa ya ambil ilmu di dalam bersamakan kekuatan dan kerusakan ini yang semakin menarik. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa aku yang memiliki pengetahuan di dalam soal mengatasi dampak dan penemuan baru di untuk mengatasi krisis lingkungan. Akan ini dari banyaknya pembangunan yang dibutuhkan dampak dan akibat juga untuk mengatasi masalah yang sebelumnya ada dalam dua ada dalam sistem energi diperlukan juga bisa saja bisa yang tidak terjadi beberapa kasus begitu. Tapi itu bukan berarti kalau kita semua tidak tahu ya
Teman-teman bersama teknologi yang mampu. Nah, kalau ini perlu mendapat yang bersama. Kita memiliki dengan apa ada pertanyaan yang bersifat besar. Kalau lewat pimpinan usaha untuk mengatasi ini teman-teman menyaksikan atau membaca ini berbeda. Katakan bahwa aku sudah ada pertemuan kembali yang sedang dikatakan bahwa itu melakukan yang telah menjadi jadi ada beberapa menyebut bahwa artificial penerapan tidak akan diskusi berdampak karena sudah ada pertemuan dari computing Tadi Mbak Intan yang menginterupsi gabung S1. Teknologi berkembang terus. Kalau hari ini kita tidak akan mengatasi limbah tekstil yang ada di sekitarnya, dengan teknologi yang baru kita akan masuk ke kunci. Jadi bisa membawa pada kita bisa kita mungkin memastikan bahwa penerapan teknologi berbasis bila-bila itu sebagai sumber-sumber mereka ini kalau bagaimana mulai dari mulai dari pendidikan tinggi pengadilan itu sekolah ini diajarkan bisa tapi sekolah ini boleh tidak diajarkan coding dasar karena ingin belajar tentang koordinasi, dia bisa menjelaskan cerita isi Alkitab. Yang mengajar sekolah itu siapa? Maka kamu mahasiswa yang boleh untuk presentasi. Mereka belajar tentang koordinasi tidak kalau gitu dia harus diberi waktu bisa belajar dasar. Dia bisa belajar tentang artificial intelligence secara lebih suruh situasi. Kan sudah dengan MBA. Ya, tapi kalau saya mau belajar ini psikologi, kalau saya akan masuk kalau psikologi boleh. Itu mengundang ada yang melawan dan kampus bisa berjalan dengan komunikasi Yesus ada ikan yang dikembangkan dengan Yesus. Tapi kita harus tahu bagaimana dengan perhatikan dari negara kalau kita jadi hanya mengontrol hanya memanfaatkan sumber daya komunitas itu. Ya, terima kasih mohon sekali lagi dari selalu saya menggunakan doa terus berlaku. Jangan ada gerik-gerik di sini kan untuk sekarang manusia dan dari ini kita nanti dari STLP atau dari aplikasi itu sekarang dari ada emang bukan dari
sebelumnya saya juga namanya siapa tadi? Sebenarnya kan saya kayak dia sama juga dengan di dia sekarang sebetulnya dari apa dia sebut ya kita sudah mengeluarkan yang namanya PI atau evaluasi karena saya tahu ini sudah ada apa sebelumnya dari PI padahal kan bahwasanya kalau ini dan masyarakat juga sudah ada akan ada berbicara tentang bagaimana setelah sempat yang tidak terus kemudian saya berpikir di daerah saya juga sama halnya ketika pemerintah melakukan kegiatan sekolah dengan baik dari pertama dari desa tetapi nyatanya dulu kemudian berkat seperti 2 3 bulan setelahnya sudah tahu anak salah satunya adalah sendiri ketika pelaksanaan itu dilakukan. Yang saya adalah saya ingin menanyakan pada pemateri sendiri bahwasanya sebenarnya langkah sekarang yang harus kita lakukan itu apa? Karena melihat beberapa yang pertama adalah dari aktor agama. Saya mengutip dari sebuah film yang mengatakan bahwasanya dari kolesterol bakteri itu mengatakan Tuhan itu yang menciptakan perawat dan juga tumbuh. Kemudian itu ada kata-kata sebenarnya kalau itu adalah perawat kita juga menguasai yang tadi dikatakan bahwasanya manusia kita bukan menguasai seperti itu tapi kita hanya melanjutkan atau melakukan apa yang telah diberikan atau dilakukan kepada kita yang tadi pertanyaannya adalah psikolognya bagaimana sedang kita sekarang yang mungkin akan menyadari dan untuk bisa atasi terutama dalam menguasai. Terima kasih mereka ya. Langkah apa yang harus dilakukan? Saya tadi ada share atau sampah karena pembangunan lingkungan juga ya. Itu sangat baik dalam berbagai aktivitas berkembang. Kita sudah diingatkan untuk melakukan hal ini lalu pada saat kita anak-anak saya belum sebelumnya kita sampai di TPS sama dihapus dari sana. Ini ada benarnya orang ujung-ujungnya digabung menjadi satu juga. Lalu yang kemudian menghilang lagi adalah kosong-kosong dari dua lagi ini kemudian dibilang mereka berkaitan dengan bisa begitu. Tapi pertanyaan di sini baik adalah langkah sekarang harus dilakukan. Ya, langkah yang baik itu adalah langkah yang tidak tinggi. Kita sama-sama manusia yang mampu untuk memberitahu kamu harus begini. Ya, kamu akan lakukan dalam proses itu bahwa pikiran hidup saya harus begini. Kembali lagi ke keadaan monotone. Langkah yang baik yang selalu sederhana saya sampaikan di atas adalah mulai dengan itu yang paling mudah yang membuat kamu nggak bisa pikir kalau yang membuat kamu kalau makan itu kepikiran mulai dengan keresahanmu sendiri. Apa sih yang membuat kamu resah dengan lingkungan sekitar? Ada contoh yang telah saya sebut adalah keresahan saya. Saya bisa karena mahasiswa saya banyak pos-posan di belakang. Dan mereka menunggu pertemuan keluarga ibu pada saya itu begini yang sekarang menjadi keluarga kawan itu keresahan saya. Kamu menjadi keresahan kamu sendiri yang membuat kamu salah dan berarti saya harus afirmasi saya harus melakukan sesuatu. Karena kalau kamu mulai dari keresahan itu harus selesai. Kamu akan berusaha nanti kamu akan cari jalan keluar, kamu akan lobby, tapi akan bisa membantu. Tapi kalau saya tidak memberi, orang yang dikasih itu orang yang tidak.
Kalau dalam ini masih, tapi ke depan tidak akan tidak begitu ya. Coba lihat ke dalam diri kita, saya adalah ini. Saya akan lakukan satu berat ya. Yang esensial sedikit. saat mendidik konsep komedi itu dan saya tahu bahwa itu lalu terus kemudian sangat terima kasih Pak. Silakan masih ada waktu satu pertanyaan. Saya untuk membangun Dan terima kasih pertanyaan Pak Abu sangat berhasil dan mengingatkan kita semua bahwa benar setuju ada struktur yang ditindas tentang terus yang mana ketika kita berusaha untuk melawan dampak kerusakan itu kita jadinya cenderung menjadi tidak mengapa ya struktur yang tidak pro ada gaya berpikir dalam nanti dari lawan kita yang mengatakan kalau pembangunan ya harus berubah. Kalau mau bangun pertemuan baru ya semua pohon di area itu harus dikenal. Gaya berpikir kita sudah ada di sini. Makanya kita perlu pertama-tama menyadari dulu bahwa kita boleh mempertanyakan mulai dari sini. Istilah kerennya community of suspicion. Kita boleh tidak setuju. Kita boleh curiga. Apakah benar untuk membangun sebuah lembaga luas semua orang di lokasi tersebut harus diketahui? Kita boleh dengan masalahnya tidak. Kenapa di panggilan tidak diidentifikasi? Kenapa di bagian tengah dari gedung tersebut tidak didesain supaya bisa tembus ke atas dan ada orang di tengah itu? Kenapa tidak dibuat rencana green wall untuk menggantikan lahan hijau yang pada awalnya ada di sini? Kalau kita berani sufficient curiga, maka kita akan berhenti. Dan orang-orang yang berhenti itu mencari pola. Nah, pada saat kita berhenti serius, kita akan terus untuk jalan yang harus cari, harus pasti dengan cara yang seperti ini. Dan yang berpikir yang seperti ini, curiga dengan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah bilang harus menangani di sini, kenapa harus menangani di sini? Dampaknya apa? Ketika ada perusahaan baru yang membuka lahan pekerjaan untuk 1.000 warga Salatiga itu tidak banyak dan 1.000 warga Salatiga semua. Apakah keuntungan ekonomi akan berdampak baik untuk Salatiga? Benarkah keuntungan? Kita semua akan diuntungkan? Tidak. Curiga lalu bertindak berkesan. Itu akan membantu perkembangan sedikit demi sedikit. Ya. Perubahan besar itu terjadi dari perubahan kecil. Ya. Kalau di dalam ibadah-ibadah kita adalah minggu yang disebut menjalani
Mulai itu dari diri sendiri. Mau tidak bisa. Kalau Tuhan mengizinkan usaha yang dari diri sendiri dan kecil-kecil seperti ini. Dan saya bertanya kepada Pak awal itu kecil, tapi kalau 40 orang semuanya aktif dan itu lalu ke depan bisa lagi sudah ada orang yang akan curiga dengan keadaan yang secara kita mengerti bisnis ini. Dan seperti itu Pak, sudah ada dari awal saya sampaikan, jangan menunggu tentu saja tidak ada yang menunggu orang. Orang yang tidak puasa yang tidak ada sesuatu. Dan harus kita lakukan adalah berbagai solusi. Kalau merasakan kamu akan tahu solusi. Kalau tidak merasakan kamu akan tahu. Ada berbicara tentang hal kecil, misalkan perubahan dari kecil dan lawan. Ini belum berpikir global untuk mereka bersama berpikir dan terima kasih teman-teman sudah memperhatikan serius tersebut dan kita beberapa kali. Halo, 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 masih. Ya, pelatihan saat ini kami mewakili Ketua Lembaga Teknik dan Terima kasih.